Halo kawan-kawan, kembali bersama Arif di sini. Di video ini saya ingin membahas tentang growth mindset. Ini adalah topik yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena materi growth mindset ini sering menjadi materi yang disisipkan di dalam materi-materi pelatihan. Materi growth mindset ini juga rencananya akan menjadi mata kuliah umum yang wajib bagi seluruh mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Selain itu, growth mindset ini sudah masuk ke dalam kurikulum pendidikan Singapura. Growth mindset ini karangan Carol S. Dweck, sebuah fenomena yang terus menjadi bola salju. Ini menjadi sebuah konsep yang membuat orang-orang itu semakin tersadarkan bahwa ada loh yang namanya growth mindset dan ada loh yang namanya fixed mindset. Growth mindset ini adalah sebuah konsep yang kurang lebih isinya itu menjelaskan tentang kemampuan dan kecerdasan seseorang itu pada dasarnya bisa bertumbuh, bisa berkembang. Sementara itu, sebaliknya, fixed mindset. Fix itu seperti tiang listrik, dia tidak bisa bergerak sama sekali, diam saja di situ. Sementara kalau growth itu seperti pohon, dia semakin tumbuh membesar, bisa jadi akarnya kemudian bergerak, melebar, menusuk ke dalam, menjalar ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Awalnya itu dia tampak diam, tapi perlahan dia kemudian bertumbuh, berkembang semakin tinggi, semakin besar, semakin lebar, dan kemudian bisa menghasilkan buah-buahan, bisa menahan air, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki skor PISA tinggi itu ternyata juga memiliki growth mindset yang skornya juga tinggi. Sementara negara-negara yang memiliki skor PISA rendah, ternyata growth mindsetnya juga skornya rendah. Ini menunjukkan ada korelasi antara growth mindset dengan tingkat kemampuan seseorang dalam berpikir tingkat tinggi. Jadi, kalau seseorang yang memiliki growth mindset, dia melihat dirinya sebagai seseorang yang bisa terus tumbuh berkembang, terus tumbuh bergerak ke arah yang lebih baik. Sementara orang yang memiliki fixed mindset, dia melihat bahwa dirinya itu tidak bisa berubah, baik itu kemampuannya, kecerdasannya, dan hal-hal lain pada dirinya. Ini perlu dilatihkan, ini perlu disampaikan, ini perlu diajarkan kepada semua orang, termasuk di dalamnya kepada siswa-siswa kita. Tidak luput juga tentu guru-gurunya, kepala sekolahnya, pengawas sekolahnya, termasuk kepala dinasnya, seluruh jajarannya. Bahkan growth mindset ini tidak cuma diterapkan di dunia pendidikan, di dunia kerja, di dunia industri, di dunia berkeluarga, di dunia sosial, politik, beragama. Di bidang apapun, growth mindset ini sangat penting untuk bisa dipahami dan diimplementasikan. Karena dengan growth mindset itu artinya kita mau beradaptasi dengan perubahan. Dengan growth mindset, kita sebagai individu mau melihat kekurangan diri dan tidak mau membatasi diri dengan kekurangan-kekurangan yang selama ini kita anggap ada pada diri kita. Orang yang memiliki growth mindset, pertama, dia meyakini bahwa kemampuannya, kecerdasannya itu tidak fix, tidak tetap. Tidak rigid, dia bisa berkembang, bisa semakin baik dari waktu ke waktu. Sementara orang yang fixed mindset itu sebaliknya, dia berpikir bahwa kemampuannya, kecerdasannya itu adalah bawaan dari lahir yang tidak mungkin diubah, tidak mungkin bisa berubah dengan kerja keras, tidak bisa mungkin berubah dengan belajar, tidak mungkin bisa berubah dengan berlatih. Ini bahaya. Orang yang memiliki fixed mindset, dia menganggap bahwa semua upaya apapun yang dilakukan untuk merubah dirinya, atau merubah orang lain itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tentu ini tidak produktif untuk masa depan, untuk melakukan perubahan, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tapi orang yang memiliki growth mindset, karena menganggap bahwa dirinya itu bisa berubah, bahwa kemampuan dan kecerdasannya itu bisa semakin baik, maka dia bisa melakukan upaya-upaya yang membuat kemampuannya, kecerdasannya itu semakin baik. Kemudian apalagi, kalau orang memiliki growth mindset, dampaknya dia akan melihat tantangan atau kesulitan itu sebagai jalan untuk belajar. Jadi dia semangat untuk menghadapi tantangan. Berbeda dengan orang yang memiliki fixed mindset. Orang yang memiliki fixed mindset, kalau ada kesulitan, dia cenderung tidak ingin ikut terlibat. Karena apa? Karena dia tidak ingin gagal. Tapi jangan salah kaprah. Orang yang memiliki fixed mindset ini bukan berarti orangnya tidak pintar, bukan berarti orangnya tidak punya prestasi. Bisa jadi orang pintar, orang punya prestasi, orang punya pengalaman banyak, tapi kemudian
kemudian dia tidak ingin menghadapi tantangan-tantangan baru lagi. Kenapa? Karena dia tidak mau prestasi-prestasi yang dikumpulkannya itu tercoreng. Dia tidak mau melihat dirinya gagal. Dia merasa cukup dengan prestasinya di masa lalu. Ini juga menjadi fixed mindset. Jadi sangat mungkin orang yang fixed mindset ini orang-orang yang punya prestasi sangat mungkin. Sementara orang-orang yang memiliki growth mindset bisa jadi dulunya itu adalah orang-orang biasa saja, orang-orang mediocre, bahkan orang-orang yang tidak punya prestasi. Tapi kemudian dia terus berani menghadapi tantangan-tantangan hidup, tantangan-tantangan kesulitan-kesulitan di bidang apapun, sampai akhirnya dia itu bisa mengumpulkan banyak pengetahuan, banyak kecerdasan, banyak pengalaman, banyak jejaring. Sampai akhirnya bisa jadi dia itu menjadi orang yang misalnya secara finansial kaya raya, secara bisnis sukses, ya secara karir sukses. Karena apa? Karena dia tidak takut terhadap tantangan. Dia selalu mengumpulkan ilmu. Ilmu dari mana? Ilmu dari hasil feedback dari pengalaman-pengalaman atas tantangan-tantangan yang dia hadapi. Itu manfaatnya ketika seseorang memiliki growth mindset, maka dia tidak takut tantangan. Dia sambut tantangan itu, tidak takut dengan kegagalan, tidak khawatir dengan ketidakberhasilan. Kemudian apalagi dampak kalau seseorang memiliki growth mindset, orang yang memiliki growth mindset kalau misalnya gagal, dia melihat itu sebagai peluang untuk belajar. Dia tidak putus asa. Sebaliknya, kalau orang yang memiliki fixed mindset, kalau dia gagal, dia menganggap dirinya itu habis, sudah tamat riwayatnya. Dia menganggap kegagalan itu adalah pukulan besar yang membuat dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Dia pikir dunianya itu berakhir kalau gagal itu. Dia merasa mungkin karena motivasinya salah. Ketika dia menempuh sebuah kesulitan, ikut sebuah turnamen, ikut sebuah lomba, atau ikut sebuah tantangan, dia harus menang, dia harus mengalahkan orang lain, dan kemudian dia tidak siap menghadapi kekalahan. Banyak pelajaran yang didapatkan dari kekalahan dibandingkan kita belajar dari kesuksesan. Tapi orang yang tidak memiliki growth mindset, ketika gagal, dia benar-benar tidak bisa mengambil nilai-nilai dari kekalahan dan kegagalannya. Karena dia menganggap bahwa inilah kemampuan saya. Buat apa saya berusaha lebih keras lagi? Saya sudah mentok, saya sudah capai batas limit kemampuan saya. Jadi tidak mungkin saya meraih sukses. Tapi kalau orang yang memiliki growth mindset, dia akan berpikir dari kegagalan ini saya akan belajar. Saya akan belajar ternyata bahwa saya usahanya kurang barangkali, saya kurang menyempurnakan strategi barangkali, saya kurang membaca buku barangkali, saya kurang berdiskusi, saya kurang berkonsultasi, saya tidak punya coaching atau mentor, mungkin saya kurang memanage waktu dengan baik, atau mungkin saya tidak meminta doa kepada orang yang dianggap bisa mengabulkan doa. Orang yang memiliki growth mindset kemudian gagal, dia menganggap kekalahan itu sebagai pintu untuk memperoleh banyak sekali informasi, untuk memperoleh banyak sekali input, masukan, feedback yang membuat dia kemudian terus melaju, terus menantang tantangan-tantangan berikutnya, tidak putus asa. Jadi yang penting adalah ternyata memang ya, saya pikir-pikir growth mindset inilah yang bisa membuat bangsa kita semakin maju. Kalau bangsa kita tidak memiliki growth mindset, maka cara sukses mereka adalah dengan tidak mengembangkan diri. Karena apa? Karena merasa dirinya sudah cukup, karena merasa dirinya dengan usaha apapun yang logis, yang benar, yang jujur itu tidak akan mencapai sukses. Kalau sudah memiliki fixed mindset, ini bahaya. Bisa jadi dia itu menggunakan cara-cara lain yang tidak halal, bisa jadi ya, agar dirinya sukses. Padahal cara sukses yang benar, yang halal, yang tepat itu adalah dengan bekerja, berusaha keras, dengan tetap menjaga kejujuran, sampai dia benar-benar memiliki pribadi yang berkualitas, sampai dia memiliki kompetensi-kompetensi yang memang unggul, yang kemudian membuat dia memperoleh keunggulan. Itu hasil kerja keras. Dan itu hasil dari growth mindset. Jadi mindset ini adalah sesuatu yang amat sangat penting, karena dari mindset ini muncul pikiran, muncul tindakan-tindakan. Dia bisa jadi menentukan hasil dalam tanda kutip. Hasil karena apa? Manusia itu ditentukan oleh mindsetnya. Kalau mindsetnya saya yakin bisa, maka dia akan terus berusaha. Tapi kalau mindsetnya kemampuan saya hanya sebatas di sini, atau mindsetnya adalah saya tidak mungkin bisa melakukan ini, tantangan ini, maka dia tidak akan mengikuti tantangan itu. Itulah pentingnya mindset. Dan ini diimplementasikan dalam banyak area kehidupan sehari-hari. Baik itu di area pendidikan, baik itu di area pekerjaan kita, dalam
menghafal mengelola keuangan, dalam mengelola memanage stres, dalam pengembangan diri, dan seterusnya. Orang yang memiliki growth mindset, apabila ada informasi-informasi baru, pendekatan-pendekatan baru, metode teknik baru, termasuk misalnya di dalam pendidikan, jika ada kurikulum baru, ada pembelajaran baru, maka dia tidak antipati. Dia menganggap, ini saya saatnya belajar hal-hal baru. Dia tidak takut terhadap kebaruan. Dia tidak anti terhadap perubahan. Dia menganggap apabila ada sebuah perubahan, apabila ada sesuatu yang dia tidak sukai, tapi kemudian mau tidak mau dia harus nyemplung ke area itu, maka dia akan menyambutnya dengan perasaan optimis. Meskipun bisa jadi secara mental, bisa jadi ada marah, bisa jadi agak kesel ya. Tapi karena takdir menjadikan kita harus menghadapi sebuah tantangan, dia karena growth mindset-nya itu punya optimisme untuk mengikuti tantangan-tantangan yang ada. Optimis melihat bahwa saya bisa belajar sesuatu yang baru dari hal yang saya masuki ini, dari peristiwa baru yang saya hadapi ini. Jadi dengan bekal growth mindset, dia sudah membuka pintu-pintu kemungkinan untuk diperolehnya wawasan baru, keterampilan baru, insight baru, pengalaman baru, dan hal-hal lainnya yang bisa membuat dia semakin unggul, membuat dia semakin baik. Beda dengan orang yang fixed mindset, dia ingin tidak berubah, dia ingin dan tetap merasa nyaman dengan kondisinya sekarang. Ini mungkin berupa teori saja, tapi apabila kita dihadapkan pada sebuah kondisi yang baru, yang bisa jadi tidak kita sukai, maka terlihatlah bagaimana perilaku kita sebenarnya. Bisa jadi saya pun memiliki sifat-sifat fixed mindset di satu sisi, tapi di sisi lain, di kejadian lain, bisa jadi saya memiliki growth mindset. Jadi fixed mindset dan growth mindset ini bukan nilai mutlak. Ada cara mengukurnya, ada instrumen untuk mengevaluasi kadar growth mindset kita. Apakah kita itu dominan growth mindset, apakah dominan fixed mindset, atau benar-benar growth 100%, atau benar-benar fix 100%, atau bisa jadi kita itu hanya ada di antara itu. Nah, setidaknya dengan belajar tentang growth mindset, kita bisa mengubah fixed mindset menjadi growth mindset. Nah, pembahasan berikutnya adalah bagaimana agar kita bisa berubah dari fixed mindset ke growth mindset. Mudah-mudahan di video berikutnya. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.